Pada sesi yang lalu secara berseri, kita telah membahas tentang kebutuhan atau konsumsi daya listrik dari berbagai perangkat keras komputer. Antara lain, konsumsi daya listrik dari GPU, konsumsi daya listrik dari CPU, kemudian motherboard, dan yang terakhir kita telah membahas konsumsi daya listrik dari storage. Dan yang kita bahas saat itu adalah HDD atau hard disk drive. Kali ini kita membahas tentang konsumsi daya listrik dari storage juga. Namun bukan HDD, dia adalah SSD. SSD merupakan kependekan dari Solid State Drive. Namun ada pula yang menyebutkan dia kependekan dari Solid State Device. Ada pula yang menyebutkan dia kependekan dari Solid State Disk. Padahal dia bukan disk ya. Kalau disk itu kan artinya piringan atau cakram, sedangkan dia kan berupa chip. Tapi tidak masalah ya, itu hanya sebuah istilah saja. Nah, konsumsi daya listrik dari SSD ini mirip seperti HDD. Dia selalu berubah-ubah, tidak pernah konstan pada saat dia aktif bekerja. Nah, apa saja yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik yang berubah-ubah ini? Antara lain faktor-faktor yang mempengaruhi adalah jenis interface. Nah, SSD ini ada yang menggunakan interface PCIe atau PCI Express ya. Ada yang menggunakan SATA. Nah, di sini ada NVMe. Nah, ini biasanya menggunakan interface PCI Express ini. NVMe ini kependekan dari Non-Volatile Memory Express. Nah, di sini interface yang berbeda akan membutuhkan daya listrik yang berbeda. Faktor berikutnya yang mempengaruhi adalah form faktornya. Nah, di sini saya berikan contoh beberapa form faktor ya. Ada yang 2,5 inci SATA. Contohnya ini. Jadi mirip seperti hard disk untuk laptop itu. Memang dia bisa dipasang pada konektor yang bisa digunakan untuk hard disk yang ada di laptop tersebut. Ini contoh SSD yang memiliki form faktor 2,5 inci. Form faktor itu faktor bentuk ya. Kemudian di sini ada juga yang M SATA atau mini SATA. Dia ukurannya lebih kecil daripada SSD yang 2,5 inci ini sendiri. Tentu di sini nanti desainnya juga berbeda. Dan di sini ada yang menggunakan form faktor M.2. Nah, ini bahasa Inggris ya. Kita sebut aja bahasa Indonesia M2, begitu aja ya. Susah kita pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ada pula yang menggunakan form faktor U.2. Kita sebut aja U2, begitu. Susah kita menyebutnya pakai bahasa Inggris. Nah, faktor berikutnya yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik adalah kapasitas, yaitu ukuran atau daya tampung dari SSD itu sendiri. SSD yang memiliki kapasitas atau daya tampung yang lebih tinggi, dia akan mengkonsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan yang kapasitasnya lebih rendah. Misalnya, SSD yang kapasitasnya 2 tera, dia mengkonsumsi daya listrik yang lebih tinggi daripada yang kapasitasnya 1 tera. Nah, faktor berikutnya yang mempengaruhi adalah teknologi. Perlu diketahui bahwa chip dari SSD itu mengandung teknologi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan teknologi 2D-NAND, ya, ada yang 3D-NAND. Kemudian sel-sel memorinya ada yang menggunakan teknologi SLC, Single Level Cell. Ada yang MLC, Multi Level Cell. Kemudian ada lagi yang TLC, Triple Level Cell. Dan ada yang QLC, Quad Level Cell. Dan ada yang PLC, Penta Level Cell, dan lain sebagainya. Pada teknologi yang berbeda, maka konsumsi daya listriknya nanti juga akan berbeda. Nah, faktor berikutnya adalah status operasionalnya. Maksudnya dalam operasionalnya itu dia sedang dalam kondisi bagaimana. Contohnya nanti kalau dia sedang aktif baca tulis, nah nanti konsumsi daya listriknya akan berbeda. Apabila pada saat dia istirahat, yaitu tidak
sedang melakukan kegiatan baca tulis, yaitu misalnya pada idle ini, pada sistem idle ini. Jadi status atau kondisi ketika dia sedang operasi itu juga mempengaruhi konsumsi daya listrik. Nah, yang berikutnya merek. Merek yang berbeda biasanya juga membutuhkan konsumsi daya yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yang sebagai contoh. Di sini, untuk SSD yang memiliki form factor 2,5 inci, jadi yang semacam ini diprediksi besarnya konsumsi daya listrik pada saat dia aktif bekerja, yaitu antara 2 hingga 4 watt. Ini semuanya satuannya watt ya. Angka-angka ini ingat merupakan angka-angka prediksi. Jadi bisa jadi nggak tepat seperti ini. Semua bergantung banyak hal seperti yang kita sebutkan tadi ya. Dan ini hanyalah angka prediksi aja. Nah, pada saat dia aktif, dia membutuhkan daya listrik 2 hingga 4 watt untuk yang form factor 2,5 inci yang SATA. Konsumsi daya listrik puncaknya, yaitu apabila dia terbeban berat kayak begitu, dia bisa mencapai hingga 4,5 watt. Sedangkan dalam kondisi idle, jadi idle itu dia tidak sedang bekerja, tidak sedang membaca atau sedang menulis, maka konsumsi daya listriknya dia menurun menjadi 0,2 hingga 0,4 watt. Jadi di sini sebuah SSD itu tidak mungkin dia baca tulis terus, nggak mungkin. Jadi kadang-kadang dia membaca atau kadang-kadang dia menulis itu merekam ya, jadi menyimpan data itu. Nah, kadang-kadang dia dalam kondisi istirahat atau idle tadi. Dengan demikian konsumsi daya listriknya pasti akan naik turun. Nah, contoh yang kedua di sini, yang M-SATA atau mini SATA. Itu konsumsi daya listriknya itu biasanya lebih kecil dari 5 watt. Dan ini pada saat dia bekerja baca tulis seperti itu ya. Puncaknya dia bisa mencapai 7 watt. Dan pada saat idle, dia mengkonsumsi listrik yang lebih rendah, yaitu 0,2 hingga 0,5 watt. Nah, begitu seterusnya. Saya nggak usah membaca satu persatu. Anda tentu sudah mengerti dengan tulisan-tulisan atau angka-angka yang ada di tabel ini. Nah, sebagai suatu contoh yang terakhir di sini adalah yang ini, U2 ini, PCIe. Ini biasanya SSD ini digunakan untuk kelas enterprise ya, biasanya digunakan untuk server, untuk data center, nah seperti itu. Dia ini mengkonsumsi daya listrik yang cukup besar ini, di sini. Yaitu pada saat dia aktif bekerja, konsumsi daya listriknya sebesar 8 hingga 20 watt. Jadi dia lebih besar daripada yang lain, seperti itu. Bahkan puncaknya bisa mencapai 25 watt. Saya pernah baca pada literatur yang lain, dia bisa mencapai hingga 30 watt, seperti itu. Tapi data yang kami peroleh di sini, itu adalah puncaknya 25 watt. Sedangkan dia pada saat idle, jadi tidak sedang bekerja, dia mengkonsumsi daya listrik sekitar 2 hingga 5 watt. Patut yang kita lihat di sini, yang harus kita pahami. Lihatlah di sini, pada form factor yang berbeda, dia konsumsi daya listriknya berbeda. Di mana yang dia menggunakan form factor M2 ini atau M.2 ini, konsumsi daya listriknya rata-rata lebih tinggi dibandingkan yang form factornya M SATA atau yang 2,5 inci SATA ini. Dan sisi lain, bisa kita lihat di sini bahwa untuk interface yang berbeda, konsumsi daya listriknya berbeda. Di mana dia menggunakan PCI Express atau yang NVMe ini juga dia menggunakan interface PCI Express ya. Dia konsumsi daya listriknya lebih besar dibandingkan yang M-SATA maupun yang 2,5 inci SATA. Nah, mari kita lihat yang berikutnya di sini, yaitu status operasionalnya. Saat dia sedang bekerja, aktif bekerja, konsumsi daya listriknya lebih tinggi dibandingkan dia pada saat idle. Nah, ini yang harus kita pahami. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.
Kita lanjut pada sesi berikutnya.